Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan program ngabuburit bersama Baitur Rahman. Kali ini kita masih membahas Al-Yaum An-Nabawi, kitab Al-Yaum An-Nabawi, kitab keseharian Nabi. Kita telah mencapai di sirah bahwa Nabi setelah sholat subuh langsung berbalik menghadap para sahabat, dan kadang-kadang Nabi SAW menyampaikan mau'izah, peringatan, nasihat. Tetapi tidak nasihat saja, kadang-kadang Nabi SAW berkisah Kemarin kita sudah membahas kisah seorang laki-laki dan bersama sapi yang disimpan di atas punggung sapi itu beban, yang sapi itu berkomentar, saya itu tidak diciptakan untuk ini gitu ya. Kadangkala Nabi SAW juga bertanya kepada para sahabat, hal fikum maridun na'uduhu, apakah ada di antara kalian yang sakit agar kita dapat menjenguknya, atau kadang-kadang hal fikum janazah nashhaduha, apakah di antara kalian ada seorang jenazah atau ada yang meninggal yang mungkin kita untuk segera mensolatinya ya. Dan kadang pula Nabi SAW bertanya, man ra'a minkum ru'ya falyaqussaha alayya a'burha. Kata Nabi, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Silahkan kisahkan kepadaku, saya akan mentakwil atau menafsirkannya. Maka kemarin juga kita sudah membahas salah satu kisah dalam mimpinya salah seorang sahabat, yaitu Abdullah ibn Salam yang beliau melihat taman ada umud, tiang yang terbuat dari besi yang sampai menjulang ke atas langit, yang di atasnya itu ada tali sampai dia naik ke atas, dan ditakwil atau ditafsirkan oleh Nabi SAW. Dan kadang pula ada seseorang yang melihat mimpi, bermimpi. Bahkan Abu Bakar meminta untuk diizinkan oleh Rasul agar beliau diizinkan untuk menafsirkannya. Kemarin kita sudah bahas ada seseorang yang melihat awan yang turun, menetes dari awan itu ada dua hal, yaitu minyak samin dan al-asal madu, di mana orang-orang itu meminta-minta nandean gitunya ku panangan teh. Ada orang-orang yang mendapatkan banyak, ada yang sedikit, dan ada pula yang melihat, dan di sana itu dia melihat tali yang sampai ke atas langit Nabi pun naik menggunakan tali itu, dan orang-orang itu mengikuti naik ke atas melewati tali itu. Maka ada yang terputus dan coba untuk disambungkan kembali, maka naik pula. Ternyata dikatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa dhullah atau awan itu merupakan Islam, dan yang menetes berupa samin atau asal minyak samin dan madu itu merupakan Quran, manis dan lembutnya Al-Quran Adapun orang-orang yang meminta dan mendapatkan banyak dan sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala ada yang diberikan pemahaman Quran yang banyak, ada pula yang sedikit. Adapun tali yang bersambung dari langit ke bumi merupakan kebenaran yang Nabi SAW bawa, yakini dan Nabi SAW dinaikkan derajatnya dengan kebenaran itu. Maka orang-orang yang mengikutinya pun dinaikkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Maka kita lanjutkan ke halaman 22 paragraf terakhir. Itu kita sampai di situ. Jadi
kalau kita perhatikan para sahabat radhiyallahu anhum ya, bahkan dalam mimpinya pun masih mengait diri jiwanya itu dengan al-Islam, dengan hal-hal yang nuansa Islaminya itu sangat kental ya. Tosidik tosidiknya kalau mereka sedang terbangun terjaga gitu ya bersama Rasul, bagaimana mereka membersamai Rasul dan belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Bahkan dalam mimpinya pun ada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama khususnya itu Islam. Maka di sini jelasan wa yulahadhu, dan kalau diperhatikan anna ru'as sahabati radhiyallahu anhum, sesungguhnya mimpi-mimpi para sahabat itu allati kanu yaqussunaha 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu kisahkan ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafidu itu tuh penuh ya, tafidu faidonat itu luber banjir, jadi tafidu sampai tumpah-tumpah begitu banyaknya, bihimmatihil akbar, dengan semangat, dengan apa ya, himmah aliyah, dengan apa ya himmah ya bahasa Indonesia naon, dengan apa, semangat yang begitu besar dan tinggi gitu. Wa qadiyatihimul aula, dan dengan perkara-perkara mereka yang paling utama. Jadi mimpinya pun itu dipenuhi dengan himmah. Kenapa? Dengan himmah atau dengan semangat mereka dalam beragama Islam. Ya kadang-kadang kalau kita menginginkan sesuatu, misalkan hayang motor, dug we bobo, wah keur dina ngimpi teh naik motor. Hayang mobil keur ngimpi teh hayang mobil. Jadi aya nu terjadi nah rasna. Jadi aya nu hoyong nikah cenah. Teu nya teu ngimpi di rapalan kan. Apa itu qadiyah atau perkara mereka yang paling utama? Wa huwa dinuhum wa nabiyuhum, agama dan nabi mereka. Jadi himmahnya itu himmah dalam beragama dan perkara mereka yang paling utama yaitu nabi-nabi mereka. Fahum ya'ishunahu, di mana para sahabat itu hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juhdan wa jihadan. Ada usaha keras ya, kerja keras, wa jihadan, dan bersungguh-sungguh tekun gitu. Fi yaqdhatihim, dalam keadaan mereka terbangun, waru'an fi manamihim, dan mimpi di tidur-tidur mereka atau di mimpi-mimpi mereka. Jadi sangat-sangat tergambar gitu bagaimana para sahabat mendatangi hadis, bagaimana para sahabat sabar dalam talibul ilmi. Bahkan tidak saja tergambar dalam kehidupan mereka ketika mereka terbangun, bahkan di dalam mimpinya pun terdapat mimpi-mimpi yang menggambarkan bagaimana mereka bersemangatnya berislam ya. Faya lillahi ayu nufusin tilkal lati kanat tatifu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah gitu. Jiwa-jiwa apakah ini yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayamtaddu himmatuhu bihi, begitu lebar, begitu luas semangat mereka, fi yaqdatiha, pada keadaan atau ketika keadaan mereka terbangun ya, ila manamiha, sampai mereka tertidur, wa ahlamiha, dan mimpi-mimpi mereka. Jadi semuanya itu digambarkan bagaimana para sahabat saking semangatnya dalam thalibul ilmi, dalam beragama. Bahkan di dalam mimpinya pun bukan mimpi-mimpi yang aneh. Mimpi terjatuh dari jurang, sumorayat gitu kan. Asa ngalenyap cenah.
naon ngimpi labuh ti jurang cenah. Gitu. Sangalayang. Tau ngimpi naon? Ngimpi pipis di kamar mandi cenah. Padahal weh dina luhur kasur. Duh cenah asa gue banget cenah eta. Para sahabat mah tidak seperti itu ya. Mimpi-mimpi mereka itu menggambarkan bagaimana mereka kesungguhan dalam thalibul ilmi, dalam beragama Islam, bagaimana mereka hidup. Ya. Wa rubbama haddatsahum sallallahu alaihi wasallam bi ru'ya ra'aha huwa. Dan kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan kepada para sahabat ya tentang mimpi beliau yang beliau mimpikan pada malam harinya. Fayaqussuha alaihim wa ya'burha lahum radhiyallahu anhum. Maka Nabi kisahkan, ceritakan kepada para sahabat, wa ya'burha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan mimpi itu radhiyallahu anhum kepada lahum radhiyallahu anhum ya kepada para sahabat. Jadi kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpi kepada para sahabat dan menafsirkannya. Dan ini salah satu mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur ya. Yang masyhur, saking masyhurnya kita mah tidak tahu. Kama fi hadits Samirah radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis Samirah radhiyallahu anhu qala sa'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada kami. Faqala, beliau bertanya, hal ra'a ahadun minkum ru'ya? Apakah di antara atau salah seorang dari kalian melihat mimpi atau bermimpi tadi malam? Qulna la, maka di antara ada yang kami menjawab tidak wahai Rasul ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lakinni ra'aitul lailah. Nabi mau menjelaskan, mengkisahkan mimpinya. Akan tetapi saya bermimpi malam ini. Rajulaini atiyani. Dua laki-laki atayani mungkin ya, rajulaini atayani atau atiyani ya, mungkin fi'il ya, rajulaini atayani, dua laki-laki yang mendatangiku. Jadi Nabi SAW, saya melihat dua orang laki-laki yang mendatangiku. Fa akhadha biyadi, maka dia memegang, kedua lelaki itu memegang tanganku ini. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah, maka keduanya itu mengeluarkanku ke negeri yang disucikan. Wa dzakara haditsar ru'ya al-tawil, maka Nabi SAW menyebutkan, mengisahkan hadis mimpi yang panjang. Saya akan mengisahkan sedikit terusan dari hadis yang panjang ini ya. Sangat panjang ya, hadisnya itu sangat panjang. Nabi SAW dibawa ke ard muqaddasah, ke tanah atau ke tempat yang disucikan. Maka Nabi SAW melihat laki-laki yang berdiri dan yang lainnya ada yang duduk ya, sambil memegang besi yang ujungnya bengkok, jika nu paranti ngait gitunya. Maka laki-laki itu memasukkan besi yang bengkok itu sampai menembus ke tengkuknya, duyun ka pengker ka dieu kan tengkuk gitu. Maka yang satunya pun sama ya, kalau yang tadi sebelah kanan sekarang sebelah kiri, masukkan merobek sampai ke tengkuk ke belakang.
Dijelaskan dilakukan hal demikian itu terus menerus ya oleh laki-laki tersebut. Hartosna ini merupakan salah satu bentuk azab ya. Maka Nabi SAW minta untuk dikisahkan apa maksudnya. Kata dua orang itu, sini kita lanjutkan perjalanan, ikut denganku. Maka Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang memegang batu besar di kepalanya, memegang batu besar di kepalanya ya. Lalu menghancurkan kepalanya. Jadi dihancurkan kepalanya dengan batu tersebut sampai kepalanya terbentuk kembali, sempurna kembali, dan terus dilakukan seperti itu. Maka Nabi SAW minta untuk apa maksudnya atau cerita atau maksud dari hal tersebut. Kata dua orang itu, sini silahkan kamu ikut kembali bersama. Maka Nabi SAW mendapati tempat yang lain ada dapur api ya, yang bawahnya itu lebar, atasnya itu sempit, di mana ada laki-laki dan perempuan. Ketika api itu menyala, orang-orang itu terangkat ke atas, yang atasnya itu lancip gitu ya, bawahnya lebar, atasnya mengerucut. Naik ke atas ketika apinya dinyalakan. Ketika apinya padam, mereka masuk lagi ke tempat itu dan dinyalakan terus seperti itu. Dan penghuninya itu laki-laki dan perempuan. Maka di tempat selanjutnya Nabi dibawa, Nabi SAW melihat seorang laki-laki di tengah sungai darah ya. Di tengah-tengah sungai darah. Ketika laki-laki itu dan Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang memegang batu. Ketika laki-laki yang di tengah sungai itu mencoba untuk menepi, maka dilempar batu oleh laki-laki yang di pinggir sungai tadi. Maka laki-laki itu kembali ke tengah. Terus demikian seperti itu. Ketika mencoba menepi, dilempar dan ke tengah kembali. Maka setelah itu Nabi SAW dibawa ke tempat yang begitu indah ya. Ada pohon yang begitu besar, yang begitu hijau, begitu indah. Terlihat seorang laki-laki dan beberapa anak gitu ya. Dan tidak jauh dari sana Nabi SAW melihat seseorang yang membawa api. Ketika api itu dinyalakan, Nabi SAW dibawa ke atas pohon, lalu masuk ke perkampungan, di mana perkampungan yang begitu indah, yang masyarakat atau penghuninya itu terdiri dari laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil ya. Maka setelah itu Nabi SAW diceritakanlah maksud dari mimpi tersebut, diceritakan ya, bahwa orang yang dimasukkan besi bengkok, ditarik merobek sampai ke tengkuknya ya, kanan dan kiri, itu adalah orang yang sering berdusta jika berbicara atau berucap, sering berbohong gitu ya. Sering berbohong. Termasuk teu anu naros kieu urang mah da kieu saha abi nu naros. Sok aya kitu. Sok aya teh pika sebeleun teh kitu ya. Saha nu nanya. Sok aya nu kitu kalebet teh. Jadi ada yang seseorang yang selalu berdusta ketika berbohong. Ketika berbohong selalu berdusta kumaha sih? Ya orangnya selalu ngawadul lah. Gede wadul gitu. Ketika berucap tuh selalu berbohong. Jadi itu merupakan salah satu bentuk gambaran azabnya ya. Berulang terus. Adapun orang yang memegang batu di atasnya kemudian memecahkan kepalanya sendiri, itu merupakan
orang yang diberikan Al-Quran tetapi tidak beramal dengan Al-Quran. Dijelaskan dalam hadis tersebut ya. Ini bahaya ya. Kita menghafal Quran, memahami Al-Quran, maka wajib harus bagi kita mengamalkan Al-Quran. Maka dikisahkan bagaimana akhlak Nabi ketika ditanya ya, istri Rasul SAW, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dia harus bagi kita ya mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Azabnya seperti ini. Adapun orang-orang yang masuk di dapur api yang diduruknya, diduruk oleh api yang begitu panas, itu merupakan para penzina. Hati-hati ya, masuk bobogohan, tong di dia. Ti aya bobogohan mah ya. Urang mah jomlo lillah. Wah, jomlo lillah. Jadi antara jomlo lillah jeung teu payu teh 11 12 eta. Beda nya eta teh, sebeda usap cenah. Jadi motivasi kita itu mempunyai judul. Ada kadangkala kita tuh jual mahal ya. Ada kalanya kita tuh diobral. Sahaeun hayang sok lah gitu. Ayo nama nuju jual mahal gitu. Wih, pada dicari orang-orang yang jarang ya, para lelaki yang fokus dalam agama dan menghafal Quran. Antum tuh dicari nganu milariana we can bertemu dengan antum. Meureun teu pasti dicari. Susah hese nu kos antum teh kieu nya. Terus para penzina ya yang dibakar. Adapun orang-orang yang di tengah laut itu adalah orang pemakan riba. Terus adapun laki-laki yang berada di pohon yang begitu indah itu merupakan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim. Adapun laki-laki yang berada tidak jauh dari pohon itu adalah malaikat penunggu neraka. Adapun perkampungan yang begitu indah itu adalah tempat para syuhada. Maka Nabi SAW diperkenalkan ketika ternyata dua laki-laki tersebut yang membawa Nabi, saya adalah Jibril dan Mikail. Dan Nabi SAW diperintahkan, lihatlah olehmu ke atas. Dan Nabi SAW melihat ke atas, ternyata di atas itu adalah tempat yang begitu indah dan sangat-sangat indah. Maka kata malaikat, itu adalah tempatmu kelak. Maka kata Nabi SAW, bawalah aku ke sana. Kata malaikat, tidak bisa, wahai Rasul ya, umurmu di dunia masih ada. Ketika kamu sudah habis waktu umurmu di dunia, kamu akan menempatinya kelak. Jadi Nabi SAW sudah begitu rindu ya dengan melihat tempat yang begitu indah dan ingin segera menempatinya. Itulah salah satu kisah dari mimpi Nabi SAW ya. Wah, sakedik deui ya. Kita lanjutkan halaman ini sampai beres. Wa yatahaddatsu as-sahabatu fi hadzal majlis. Dan kadangkala para sahabat itu saling berkata ya, saling mengobrol di majelis ini satu sama lain, baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengobrol gitu satu sama lain ya. Tidak hanya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayusyarikuhumul haditsa wal istima'. Dan kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti obrolan mereka ya, mengobrolan para sahabat, ikut mengobrol gitu.
Farubbama tahaddatsu fi hayatihim fil jahiliyah. Kadangkala para sahabat itu bersenda gurau ya, berbicara satu sama lain ketika mereka hidup di zaman jahiliyah. Baheula nya cenah kitu. Keur jahiliyah mah wa ma kanu yaqauna fihi min ahmuqatil jahli, dan mereka mengisahkan bagaimana ketika mereka berada di zaman-zaman yang begitu bodoh, dalam kebodohan yang begitu-begitu bodoh ya, allati tabaddalahum, yang nampak bagi mereka awaruha, aurat-auratnya, ba'da an mannallahu alaihim bil Islam, setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat yang begitu indah, yang begitu besar, yaitu al-Islam. Jadi kejelekan-kejelekan di zaman jahiliyah dan kebodohan-kebodohan mereka jadikan senda gurau. Fa idza dzakaruha, dan jika mereka mengisahkan kebodohan mereka ya, dhahiku min jahlihim fil jahiliyah, maka para sahabat itu tertawa ya, tertawa ketika seseorang mengisahkan jahiliyahnya, saya begini, maka para sahabat tertawa ketika mereka zaman jahiliyah karena kebodohan mereka. Wa yatabassamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyumnya ari urang mah nepikeun ka ha 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 ha, jiga nu karasukan cenah, wah nepikeun aduh geus teu kuat tong seuri cenah, nyeri beuteung nepikeun ka kituna, tong geus teuri naon geus cirambayan cenah jadi kalah ceurik nepikeun ka kituna. Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassum nya, tabassum. Aya nu teu seuri teh adeuh padahal mah yang seuri cenah nya, cenah kitu kala di heurian seuri we seuri cenah. Aya anu kitu nya. Wa huwa allazi kana dhahkuhu tabassuman, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawanya itu hanya tersenyum. Wala yazalu sallallahu alaihi wasallam fi majlisihi hatta tattali'a syamsu hasna, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih duduk berdiam diri di tempat duduknya sampai indahnya terbit matahari. Jadi Nabi SAW saat sholat subuh sampai terbitnya matahari itu berzikir di tempat duduknya, berzikir teu ka mana-mana. Bukan berarti duduk di tempatnya itu lain nunutannya, lain duduk sila tapi sujud nih. Maksud aya nih kan, sila tapi sujud nih kan. Panengan teh badi ka hareup atawa kieu nih kan. Dihurangkeun teh aya nu gitu. Hayu mandi cenah. Cenah. Hayu cenah sarapan, aya nu kitu nya. Lain santri di dieu lain. Teu aya santri di dieu mah. Aya teh baik loba cenah. Baik, mungkin sekian ya. Program ngabuburit ini insyaallah kita lanjutkan di minggu depan ya, di setiap Rabu Kamis. Masih tersisa ya 2 halaman kan ya, masih tersisa 2 halaman fotokopi atau fotokopi sabuku murah insyaallah. Kita cukupkan sesi ngabuburit kita kali ini ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.